Baik, kita akan belajar tentang sejarah dan bidang dan profesi akuntansi. Pertama, sejarah akuntansi di dunia itu diawali pada tahun 1494 yang dipelopori oleh Luca Pacioli. Ini dengan judul buku Summa de Arithmetica. Kemudian di Indonesia sejarah akuntansi itu sudah ada sejak penjajahan Hindia Belanda, namun pada saat itu masih menggunakan pencatatan sederhana, yaitu dengan akuntansi cara Amerika, yaitu Anglo-Saxon. Kemudian pada tahun 1957 peristiwa konfirmasi Irian Barat melibatkan Indonesia dan Belanda, sehingga berakibat pada seluruh pelajar yang berada di Belanda ditarik dan melanjutkan studinya di berbagai negara. Salah satunya adalah Amerika. Bisa dikatakan bahwa perkembangan akuntansi itu yang ada di Indonesia itu dibawa dari negara Amerika. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang bidang dan profesi akuntansi. Yang pertama di sini adalah bidang akuntansi, ada yang namanya akuntansi keuangan. Bidang akuntansi yang kegiatannya meliputi pencatatan kegiatan keuangan dengan tujuan memberikan laporan keuangan. Kemudian akuntansi manajemen yang kegiatan di dalam perusahaan dan membantu manajemen untuk pertimbangan pengambilan keputusan. Ini biasanya mengatur. Kemudian akuntansi biaya, yaitu kegiatannya mencatat dan menghitung serta menganalisis sebuah data biaya dalam suatu perusahaan. Kemudian ada akuntansi pemerintah, akuntansi yang diterapkan di lembaga pemerintah. Kemudian ada auditing, ini adalah lembaga yang kegiatannya pemeriksaan atas pencatatan dan laporan keuangan. Artinya yang memeriksa laporan keuangan itu namanya auditor dan lembaganya namanya auditing. Kemudian ada akuntansi perpajakan. Ini kegiatannya yang berkaitan dengan tentang pajak. Kemudian ada akuntansi anggaran, ini yang berkaitan dengan penyusunan anggaran atau rencana operasi keuangan. Kemudian ada akuntansi pendidik. Ini kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran akuntansi. Contohnya guru ekonomi yang mengajar akuntansi atau dosen. Kemudian ada profesi akuntansi. Profesinya itu yang pertama adalah akuntan umum. Ini biasanya akuntan umum ini keahliannya adalah akuntansi keuangan. Kemudian ada akuntan pemerintah. Ini ahlinya adalah akuntansi pemerintah. Kemudian ada akuntan intern perusahaan, ini biasanya dia ahli di akuntansi biaya, akuntansi manajemen dan sebagainya. Kemudian ada akuntan pendidik, ini biasanya guru. Ya. Kemudian ada akuntan manajemen, ini biasanya yang berada di pemerintah, bisa di pemerintah, bisa di perusahaan yang sifatnya mengatur. Kemudian selanjutnya adalah prinsip dasar akuntansi dan karakteristik kualitas informasi akuntansi. Yang pertama adalah prinsip dasarnya. Pertama, prinsip dasar laporan keuangan itu adalah biasanya dia menggunakan biaya historis. Artinya dia mengacu kepada pengalaman-pengalaman yang dulu juga. Ya. Kemudian pengakuan pendapatan. Dalam laporan keuangan itu dia mengakui sebuah pendapatan yang telah diterima. Kemudian yang selanjutnya adalah penandingan. Artinya laporan keuangan itu bisa ditandingkan, bisa dibandingkan dengan laporan sebelumnya. Kemudian pengungkapan penuh, artinya semuanya dilaporkan, tidak ada yang disembunyikan. Ya, tidak ada yang dimanipulasi dan tidak ada yang dikurangi. Dan tidak ada yang dilebihkan. Ya. Kemudian karakteristik kualitas informasi akuntansi. Bila mana informasi akuntansi itu dikatakan baik apabila yang pertama relevan, artinya ya nyambung dengan apa yang dilaporkan. Kalau memang itu adalah laporan biaya, maka itu adalah laporan tentang uang yang menyangkut tentang biaya. Kemudian dapat diuji, ya dapat diuji kebenarannya, ya. Kemudian dapat dipahami oleh semua pihak, terutama yang sudah belajar akuntansi. Kemudian netral, tidak ada campur tangan orang lain, artinya tidak ada istilahnya bisikan atau tidak ada masukan-masukan dari orang lain yang melanggar aturan. Kemudian tepat waktu,
laporan itu disampaikan, misalkan kalau memang per 31 Desember, maka setiap per tanggal 31 Desember itu selalu dilaporkan, artinya tepat waktu. Kemudian ada daya banding, dia memiliki bandingan dengan laporan sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya adalah lengkap, ya, ada laporan laba rugi, kemudian ada laporan perubahan modal, ada laporan neraca, dan ada laporan arus kas. Paling tidak seperti itu. Kemudian penyajian yang jujur, ya, tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang dibohongi. Barangkali itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.